beberapa perkara yang menjadi pengobat hati, pencerah hati, penyejuk hati. Inilah 5 perkara yang dengan 5 perkara ini hati kita adem, Pak. Hati kita bisa nggak panas lagi. Hati kita bisa kita tundukkan, hati kita bisa manage dengan baik. Apa hadirin? Yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mujalasatus sholihin. Duduk bersama dengan orang-orang soleh. Hadirin, kita itu terkadang dalam kehidupan sehari-hari itu punya circle, Pak. Apa circle itu ya? Lingkungan lah. Lingkungan teman-teman kita gitu loh, Pak. Geng kita lah ya kan. Grup kita. Semakin usia berumur hadirin, kehidupan kita ini semakin nggak mau lagi ribut-ribut gitu loh, Pak. Nanti yang muda-muda ini, Pak, yang masih umur 30 ini yang lagi kenceng-kencengnya, monggo silakan gaspol untuk meraih cita-cita. Tapi Anda nanti mulai umur 45, mulai 45 naik, 50 tahun naik, itu sudah nggak mau ribut-ribut, Pak. Apalagi 60 tahun naik. Sudah pengen ketenangan, sudah pengen kenyamanan, itu umur segitu. Kalau ada orang yang umurnya sudah tua, tapi kok masih seneng ribut aja, Pak, mungkin beliau salah menghitung umurnya. Nah, kan itu, Pak ya. Karena umur sudah tua kok masih seneng ribut ya kan? Mungkin salah umurnya hitungnya, kan itu, Pak ya. Orang sudah tua itu pasti nggak suka ribut, pengen tenang, pengen damai. Nah hadirin, begitu juga hadirin dengan yang masih muda, ya kan? Di luar sana, Pak, maka saya sering katakan di dalam pengajian saya nggak mau menggiring Anda untuk Pak, mohon maaf, saya tidak mau dalam ceramah saya menggiring Anda untuk membuat sebuah kebencian, Pak. Benci kepada pemerintah, benci kepada golongan yang tidak sama dengan kita, saya nggak mau. Di luar sana kita ini sudah kompetisi hidup, Pak. Di pekerjaan sana kita itu sudah luar biasa, Pak. Senggol-senggolan, gasak-gasan, apalagi kalau yang hidup di jalanan, Pak. Dalam perdagangan, di kantor aja, Pak, sama-sama kerja di kantor, gesek-gesekan juga kok, Pak. Ada yang tukang mitnah, ada yang tukang ngadu, ada yang tukang kirim WA kaleng, ya kan itu kan, untuk cari muka, untuk menjatuhkan kawan. Itu di kantor aja seperti itu. Lah ini begitu masuk dalam masjid yang pengen keteduhan, pengen kesejukan, diceramai dengan ujaran kebencian untuk membenci pemerintah. Mohon maaf, saya nggak setuju seperti itu. Pemerintah itu sebaik apapun, Pak, sebaik apapun, ada yang like, ada dislike, ada yang suka dan tidak suka. Tidak akan ada pemerintah yang bisa memuaskan semua rakyatnya, nggak akan ada, Pak. Nggak percaya, Pak, kita ambil contoh, Pak, Ramadan. Dulu, Pak, Ramadan itu libur sekolahnya, Pak, ya kan? Kemudian dibuat sekolah, aturan pemerintah mulai saat ini Ramadan tetap sekolah, geger semua, Pak. Protes semua. Ini pemerintahnya korup, pemerintahnya kafir, pemerintah sedek bengek, Pak. Karena biasanya libur. Sekarang diwacanakan libur, sebagian nggak setuju lagi, Pak. Membuang-buang waktu lah, harusnya belajar. Ramadan bukan untuk malas-malasan, bla 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 dalilnya, Pak, ya kan itu. Seperti itu, adik. Maka bagaimana solusinya? Kita doakan. Nah, sama seperti kita dalam pengajian, hadirin. Umur yang sudah lanjut, hadirin, itu butuh ketenangan. Yang masih muda, kehidupan di luar sana itu luar biasa. Makanya hadirin, agar hati kita ini tidak terlalu panas, tidak terlalu tamak, serakah, kompetisi di luar sana bisa adem. Yang pertama, sering-sering duduk dengan orang soleh, Pak. Sering duduk dengan orang soleh. Orang soleh itu yang diomongin, Pak, nggak harta terus, nggak dunia terus, Pak. Orang soleh itu yang diomongin bagaimana terus menjaga taat kepada Allah. Adem kita dengerin. Kalau ada ustadz kok ngomongin mobil baru saja, ya kan, motor baru saja, ya mohon maaf, ustadznya bukan nggak soleh lagi, ya kan itu, Pak. Solehah. Ini ayo kita bagaimana mengejar akhirat, kan adem, Pak, kalau kayak gitu.
Bukan diajar, bukan berarti saya mengatakan para ustadz nggak boleh pakai mobil, enggak loh Pak ya, jangan sampai salah. Maksudnya dari pembicaraannya. Kalau ada ustadz kok yang dibicarakan masalah duniawi melulu Pak, panas mana di jamaahnya. Jamaahnya pasti akan meledak-ledak Pak. Karena ustadz ini sedikit banyaknya akan ada satu apa ya, doktrinisme ya, masuk ke dalam jamaahnya. Nah sekarang kita ini fokus ke perbaikan diri kita. Kumpullah dengan orang soleh. Orang soleh itu yang diomongin adalah bagaimana kita menjadi baik. Difitnah kita sabar. Kan begitu kan ya, kalau orang soleh itu, Pak, saya lagi difitnah ya, gini, sabar. Allah akan mengangkat derajat sampeyan. Allah akan membentuk jenengan sebagai orang-orang yang mulia dunia akhirat. Kan adem gitu kan. Datang kepada orang yang dianggap soleh, Pak, saya ini difitnah, balas, wah ya repot ya, geger semua nanti ya kan itu Pak, rusak semua. Nah ini hadirin, ademnya kita ini kalau mujalasatis soleh. Nah hadirin, ini ketika kita ingin berinteraksi. Dan problem yang jenengan punya jangan sembarang juga diceritakan kepada orang lain Pak. Bapak punya problem di rumah, ceritakan kepada orang lain. Itu di depan Anda yang diceritain itu nampaknya saja Pak, di luarnya itu ikut prihatin, di dalamnya belum tentu juga Pak. Jangan-jangan di dalamnya malah bilang kapok kok, ya kan itu kan. Karena kita nggak pernah tahu isi hati seseorang. Pak, apa Mas, saya ini Pak lagi ada masalah, apa di rumah dimarahin terus sama istri. Lah emang kenapa? Barusan duit saya ketipu. Masya Allah, yang sabar ya. Itu mulut, dalam hati kapok kok ya kan. Pulang pergi, pulang malu kok ya. Kena marah nggak berani nanti kamu. Kan bilang begitu. Dalam hati orang itu kan belum tentu karena kita nggak tahu. Makanya hadirin kalau mau curhat kepada orang soleh, yang Bapak percaya, ketika curhat dengan orang soleh Pak, ada satu cerita begini Pak. Ada seorang pemuda itu yang ngeluh, ini mohon maaf urusan agak rahasia, urusan dalam kamar tidur dengan istrinya. Kata pemuda tadi yang sudah punya istri, dia bilang begini, saya ini kalau dengan istri kok hilang semangatnya, saya ini nggak nafsu sama istri saya, ada apa ya saya? Apa kata kiai tadi? Nah, kalau kamu ingin terus nafsu kamu tinggi kepada istri kamu bisa semangat terus terhadap istri kamu, maka tundukkanlah pandanganmu dari melihat wanita yang haram untuk kamu lihat, maka kamu akan semangat terhadap istri kamu. Tapi semakin kamu banyak memandang perempuan yang bukan muhrimnya, yang tidak halal, semakin banyak kamu menikmati yang haram, maka yang halal Allah akan cabut. Kan adem begitu Pak, ya kan? Nah ini hadirin yang dirahmati Allah yang pertama. Kemudian yang kedua hadirin, ini yang berinteraksi, yang dibangun oleh diri sendiri. Wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sudahlah Pak, Bapak ada problem apa? Ambil wudhu, buka Al-Quran, baca. Baca saja, meskipun nggak ngerti artinya Pak Ustadz, nggak ngerti artinya, baca saja. Sampai sampean capek mulut sampean, sampai nangis itu nangisnya udah kering Pak. Tangisannya sudah tidak lagi. Ulangi terus 2, 3, 4, 5 kali. Pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk, minta kekuatan pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hadirin, Allah akan membalasnya, Allah akan menggantinya, dan Allah akan memberikan apa yang hilang dari Anda ketika Anda ikhlas. Kalau Bapak di luar sana Pak, kompetisi tinggi, hati kok pengen terus saja, ini kurang, ini pengen ini kurang ini Pak. Coba jenengan sekarang mulai saat ini biasakan baca Al-Quran. Adem Pak insya Allah hati, tenang. Orang yang selevel Bapak, mungkin seleting Bapak, sudah naik pelan-pelan, jenengan sabar ikhlas saja Pak. Rezeki sudah masing-masing kok Pak Ustadz. Walaupun saya tetap kepingin manusiawi, tapi tidak sampai menyiksa hati saya. Kan begitu Pak. Ini kalau sering membaca Al-Quran. Rasakan bedanya ketika Bapak sudah nggak baca kemudian baca. Atau kebalikannya, ketika Bapak setiap pagi baca, kemudian 2-3 hari Bapak stop nggak baca. Ada kegundahan dalam hati kita. Hebatnya pengaruh dahsyatnya Al-Quran itu. Dan Al-Quran itu mukjizat terbesar. Kenapa terbesar?
karena sampai umat akhir zaman tetap akan bisa menikmati kedahsyatan Al-Quran itu, Pak. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah, nah ini Pak, ikhlaul batin. Sekali lagi yang tadi, mulai kita mitigasi penyakit-penyakit hati itu apa saja, kemudian untuk mengapresiasi dari perilaku kita yang bagus, ciri-ciri hati yang bagus itu apa, kita kenali di situ, dan berapa persen kita di situ. Kalau kita masih ada di yang jeleknya banyak persentasenya hadirin, maka mulai ada usaha untuk membersihkan itu. Mulai ada rasa tinggi hati, istighfar. Kalau jamaah tabligh dahsyat lagi, Pak. Bapak mulai tinggi hati, Pak, mulai sombong, jenengan segera keluar di situ, Pak. Susun itu sandalnya, Pak. Sandal jamaah itu di masjid disusun, Pak. Maka insya Allah jenengan akan hilang kesombongan hati kita. Misalkan Bapak nih, pejabat, pangkat tinggi luar biasa, omongan sedikit aja ditakuti, bla 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 bla, akhirnya timbul kesombongannya. Padahal sombong itu adalah pakaian Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghilangkan kesombongan, Bapak keluar susun sandal orang-orang itu, Pak. Insya Allah hadirin hilang kesombongannya. Itu kalau versi orang jamaah tabligh. Kalau Bapak mau praktek ya nanti, Pak, jangan sekarang, ya kan, itu kan nanti. Gak usah berebut satu-satu, ya. Kalau ada yang mau, maksud saya, boro-boro Pak Ustadz, sandal sendiri aja nggak saya susun, kok sandal orang lain pula saya susun. Nah gitu, kita belum bisa tawaduknya di situ, ya kan. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, wa qiyamul lail, bangun malam, wal bulughu, dan teteskan air mata. Air mata hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda bangun malam, Anda bermunajat sambil menangis. Kalau belum bisa menangis hadirin, itu tanda kerasnya hati kita. Betapa mengerasnya hati kita sehingga kita tidak bisa menangis kepada Allah terhadap dosa kita yang pernah kita kerjakan. Nah, tangisan paling tinggi itu adalah tangisannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau itu menangis tanpa suara, sampai berlinang air mata itu, Pak. Ada yang namanya apa itu, selok parit, ada parit air matanya. Sayyidina Abu Bakar itu sampai ada parit matanya loh, Pak. Parit air matanya, saking nangisnya luar biasa. Tapi nggak ada suara. Kebalikan dengan kita, kan gitu tuh, Pak, ya kan? Suara meraung-raung, air mata nggak ada, kan itu, Pak. Yang kedua hadirin adalah tangisan Abu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ada suara, ada air mata. Nangis kemudian ada air mata. Nah, kalau kita kalau belum bisa menangis, ya pura-pura menangis dulu lah, upayakan gitu loh, Pak, maksud saya. Sampai jenengan nanti bisa tersentuh dari hati sehingga betul-betul nangis. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, nangis saja gitu. Tapi belum bisa, Pak Ustadz, ya pura-pura aja menangis gitu loh, Pak. Nanti hari pertama belum bisa, hari kedua belum bisa, hari ketiga kan lama-lama bisa menangis gitu, Pak. Ketika hati sudah mulai lembut. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang berkaitan dengan apa yang bisa mempengaruhi hati kita, baik yang buruk maupun yang baik. Tinggal sekarang kita pilih mau masuk nisfu Sa'ban nih, mau masuk Sa'ban ini, Pak. Berapa hari lagi kan kita masuk Sa'ban nih? Mungkin sekitar 1 atau 2 minggu ke depan, kan? 2 minggu aja mungkin nggak sampai. Dan sudah saya sering kali sampaikan, Rajab itu membersihkan perilaku kita, Sa'ban membersihkan hati. Nah, ini sebagai bekal kita. Ini yang jelek, ini yang mempengaruhi hati kita bisa menjadi bagus. Dan ingat, ketika hati kita bagus, perilaku, attitude, gaya, dan lain sebagainya pasti bagus. Tapi kalau hatinya buruk, maka perilaku pun akan mencerminkan hati kita, Pak. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutup, apakah kita akan menjalankan ini atau tidak? Yang monggo semua kembali kepada pribadi masing-masing. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan rahmat, petunjuk kepada kita, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada silap salahnya kami mohon yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.